Disokong Amerika, Taiwan tambah personil militer untuk menekan Cina di Laut Cina Selatan. Menteri Pertahanan Taiwan yang baru mengungkapkan pihaknya meningkatkan pengerahan militer di perairan Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa. Disebutkan juga bahwa Amerika Serikat menyetujui ekspor teknologi sensitif untuk melengkapi armada kapal selam baru Taiwan. Seperti dilansir Reuters Kamis 18 Maret 2021, Cina yang mengklaim Taiwan sebagai bagian wilayahnya telah meningkatkan aktivitas militer di dekat negara kepulauan tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu dilakukan dalam upaya menekan Taiwan agar menerima kedaulatan Cina, namun Taiwan menegaskan untuk mempertahankan wilayahnya sendiri. Dalam pernyataan di parlemen Taiwan, Menteri Pertahanan Chiu Kuo-cheng yang baru menjabat sejak bulan lalu mengungkapkan bahwa Taiwan telah meningkatkan personel dan persenjataan di Itu Aba, pulau utama yang diduduki Taiwan di Laut Cina Selatan. Itu Aba yang juga dikenal sebagai Pulau Taiping merupakan pulau alami terbesar di gugusan Kepulauan Spratleys dan dijaga oleh penjaga pantai Taiwan. Mereka mampu memulai perang, sebut Chiu kepada parlemen Taiwan saat ditanya salah satu anggota parlemen soal apakah Cina bisa menyerang Taiwan. Tujuan saya adalah agar kita selalu siap setiap waktu, tegasnya. Chiu juga menuturkan bahwa Taiwan memperkuat posisinya di sana karena ekspansionisme Cina di wilayah tersebut, meskipun saat ini tidak mempertimbangkan untuk kembali mengerahkan garnisun militer parlemen. Cina diketahui membangun pulau buatan di Laut Cina Selatan dan bahkan membangun pangkalan udara di beberapa pulau buatan itu. Selain Cina dan Taiwan, Laut Cina Selatan juga diklaim oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Secara terpisah, Chiu mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menyetujui izin ekspor untuk semua peralatan sensitif yang dibutuhkan oleh armada kapal selam Taiwan yang mulai dibentuk tahun lalu. Dia menambahkan bahwa pembelian senjata dari Amerika Serikat tidak terdampak oleh pemerintahan baru Presiden Joe Biden dan terus berlanjut. Sebelumnya, Amerika Serikat selalu melakukan provokasi agar pecahnya perang di Laut Sengketa itu. Ya, militer Amerika Serikat diketahui sudah mengerahkan tekanan maksimum di Laut Cina Selatan selama tahun 2020 berkat pengerahan Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu disampaikan oleh sebuah lembaga pemikir Cina dalam laporan terbarunya, seperti dikutip tribunjambi.com, dilansir dari Newsweek Rabu 17 Maret 2021. Prakarsa pelacakan situasi strategi Laut Cina Selatan mengatakan bahwa Jumat bahwa platform senjata strategis termasuk kelompok penyerang kapal induk dan kelompok siap amfibi hadir di perairan itu yang diperebutkan lebih sering daripada sebelumnya. Intensitas dalam hal skala, jumlah dan durasi aktivitas militer Amerika Serikat di wilayah tersebut pada tahun 2020 jarang terlihat dalam beberapa tahun terakhir, seperti isi laporan setebal 38 halaman yang dirilis dalam bahasa Cina dan Inggris itu. Lembaga pemikir yang berada di Beijing, dia melacak aktivitas militer di Laut Cina Selatan dengan fokus khusus pada pasukan Amerika. Ini adalah tahun ketiga mereka dalam menerbitkan makalah yang merinci kehadiran Amerika Serikat di wilayah tersebut menggunakan informasi yang tersedia untuk umum.
Direkturnya Hubo, yang juga mengepalai Pusat Studi Strategi Maritim atau sebuah wadah pemikir Universitas Peking, telah menuliskan sebuah artikel jurnal bulan ini, di mana dia mengatakan kemunculan militer Amerika Serikat yang terus-menerus sejak awal 2021 adalah tanda pemerintahan Joe Biden. Kelompok penyerang dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat, pembom strategis dan kapal selam serang nuklir semuanya sering terlihat di laut yang kaya energi tahun lalu, menimbulkan pencegahan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap China, menurut SCSPI. China pun sampai mengklaim hampir semua laut China Selatan melalui deklarasi teritorial yang luas. Penggugat lainnya yakni termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia, Taiwan, dan Brunei. Kehadiran Amerika Serikat dengan aktivitas militernya di daerah tersebut dilakukan atas nama kebebasan navigasi dan operasi penerbangan yang sah. Keduanya berusaha untuk menantang klaim maritim yang luas di daerah tersebut yang dilakukan oleh China. Kelompok pemikir China juga menunjuk pada kelompok penyerang kapal induk USS Theodore Roosevelt, USS Nimitz, dan USS Ronald Reagan sebagai contoh penting dari kehadiran militer Amerika Serikat yang kuat di Laut Cina Selatan tahun lalu. USS Nimitz dan USS Ronald Reagan bahkan telah melakukan 2 latihan kapal induk ganda di wilayah tersebut selama tahun terakhir pemerintahan Donald Trump. Sementara USS Nimitz sudah bergabung dengan USS Theodore Roosevelt untuk latihan kapal induk ganda bulan lalu, kali ini di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden. Kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat menutupi daerah yang sangat sensitif selama operasi navigasi mereka, termasuk di sekitar terumbu karang yang dikendalikan China di Kepulauan Spratly, kata laporan rinci itu. Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan kebebasan operasi navigasi dilakukan sesuai dengan hukum internasional untuk tujuan menantang klaim maritim China yang luas. Campuran pesawat sipil dan militer dikirim ke Laut Cina Selatan untuk misi pengintaian guna memantau militer China, kata SCSPI. Dengan lonjakan aktivitas yang sesuai dengan latihan tentara pembebasan rakyat. Lembaga itu mengatakan pesawat mata-mata Amerika menerbangkan hampir 1.000 serangan pengintaian di perairan pada tahun 2020. Pembom Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan 17 misi, termasuk untuk mensimulasikan pengeboman di Kepulauan Spratly, klaimnya. Pentagon kirim pesawat pembom B-52 ke Pulau Guam, Pasifik, setelah China melakukan serangan ke Taiwan. SCSPI mengatakan data tersebut menunjukkan Amerika Serikat meningkatkan kesiapan perang di seluruh militer, sambil merencanakan cara untuk melawan kemampuan penolakan wilayah China. Sudut barat daya Taiwan, jalan masuk ke Laut Cina Selatan dari Pasifik Barat, sekarang menjadi area fokus utama dalam persaingan militer antara China dan Amerika Serikat, kata laporan itu. Angkatan Laut Amerika Serikat melaporkan kapal perang melintasi Selat Taiwan 13 kali pada tahun 2020. Data SCSPI menunjukkan angka tersebut lebih tinggi daripada periode 12 bulan manapun dalam 14 tahun terakhir. Frekuensi dan intensitas pelayaran Angkatan Laut melalui saluran sempit antara China dan Taiwan telah menyebabkan peningkatan potensi resiko militer, kata lembaga pemikir itu. Laporan tersebut menyimpulkan pada tahun 2020, militer Amerika Serikat mengerahkan tekanan maksimum di Laut Cina Selatan melalui serangan gerakan intensif, seperti mengerahkan berbagai platform senjata strategis ke wilayah tersebut, sering beroperasi di dekat pulau dan terumbu karang yang ditempatkan di China, dan transit di Selat Taiwan dalam upaya untuk menampilkan kekuatan militernya dan menghalangi China. Amerika Serikat klaim SCSPI kehilangan dominasi militernya di Pasifik Barat karena tindakan balasan yang efektif dari China. Tetapi, karena Washington lebih memusatkan perhatian pada Indo-Pasifik, lembaga penelitian tersebut
memperkirakan bahwa kegiatan militer Amerika Serikat yang serupa akan berlanjut di bawah Presiden Biden. Kali ini dengan keterlibatan lebih banyak sekutu dan mitra regional.